kalau ada hal utama yang harus dibutuhkan sebelum mendirikan bisnis laundry, apa itu? Hal yang utama adalah mempersiapkan mindset atau mental sebagai pengusaha. Karena banyak orang yang coba-coba bisnis ini, banyak yang putus asa akhirnya tutup, tapi ada juga yang berhasil. Karena mindset yang keliru. Artinya begini, banyak orang punya buka usaha laundry, tapi dia hanya untuk sampingan saja. Oke. Ya, sehingga... Jadi ini bukan model bisnis yang kita bisa lakukan sambil bekerja? Tidak, ini bisnis serius yang bisa, yang harus full time gitu, tidak bisa sampingan. Kalau sampingan ya artinya kita juga mengelolanya pun tidak serius ya, mengandalkan orang lain. Sementara bisnis ini harus kita garap serius. Pak, kalau kita langsung ke detail, ada beberapa model bisnis laundry. Ada yang menggunakan franchise, ada yang membangun laundry sendiri, tidak membeli franchise. Kita mulai dengan yang franchise. Apa yang harus diperhatikan ketika ingin mendirikan bisnis laundry dengan membeli franchise? Ya. Untuk masuk ke dalam bisnis laundry, pilihan franchise adalah pilihan paling mudah. Ya, artinya untuk semua startup atau orang yang mau melakukan bisnis laundry, dia tinggal membeli, menaruh uangnya untuk investasi, kemudian nanti pihak franchiser akan memberikan paket-paket, pelatihan, mesin, segala macam, dan SOP. Artinya dengan membeli franchise, mereka sudah bisa langsung. Termasuk karyawan? Karyawan itu biasanya dicari oleh franchisee. Okay. Kemudian nanti akan dilatih oleh franchisor. Apakah semudah itu dalam mendirikan bisnis laundry dengan franchise? Tidak ada trik-trik khususnya? Ya, ada kelemahan, ada kelebihan. Artinya sebenarnya kalau franchisor biasanya tetap meminta persyaratan untuk keseriusan bahwa si pembeli franchise itu harus terlibat langsung dalam bisnisnya. Jadi dia harus ada di situ, melakukan controlling, menjalankan bisnisnya, dia harus ada di situ. Tapi kalau dikelola oleh orang lain, kemudian dia hanya mengandalkan SOP, banyak juga yang akhirnya tidak bisa berkembang secara baik gitu. Karena walaupun SOP itu sudah teruji di franchisernya ya, tapi karena kurang kontrol, biasanya kurang kontrol ini yang membuat perusahaan itu tidak menjadi maju. Soal bagi hasilnya bagaimana? Sekarang dulu ada sistem royalti, apakah sekarang masih menggunakan sistem royalti? Nah, franchiser itu memang ada banyak-banyak model nih sekarang, Mas Bima. Jadi artinya dulu ada yang menggunakan sistem royalti ya, di depan sekitar angkanya, range-nya itu berbeda-beda. Kemudian ada yang ambil setiap bulan 8% ya gitu untuk itu. Nah, tapi sekarang ada juga yang bikin pola, dia ambil cuma setahun saja, sekaligus gitu, bayar sekaligus, kemudian sisanya hanya beli chemical ya, beli peralatan melalui dia. Dia tidak ambil royaltinya. Itu karena persaingan juga di dunia franchise semakin ketat. Oke, bagaimana dengan membangun bisnis laundry sendiri? Menurut Anda apa yang mutlak diperlukan? Apa yang harus diperhatikan saat membangun bisnis laundry sendiri? Ya, yang pertama tadi mindset ya. Kita harus yakinkan bahwa bisnis ini memang bisa diandalkan ya. Yang kedua, kita harus terjun langsung ke dalam bisnis itu. Lokasi, mesin, karyawan? Oh ya, pilihan lokasi itu juga menjadi pilihan ya. Jadi terutama seperti saya ini boleh dikelompokkan sebenarnya di industri laundry itu mungkin cuma ada dua. Yang manufacturing laundry, yang retail laundry. Nah, saya ini ada di retail laundry. Jadi pangsa pasarnya adalah perseorangan, perumahan-perumahan. Kalau tadi Pak Wahono itu kan hotel, rumah sakit segala macam. Nah, di segmen retail ini memang banyak faktor, Mas Bima, yang harus diperhatikan. Tadi Mas Bima tanya soal lokasi. Lokasi itu menjadi penting. Kalau retail ya berarti kita harus dekat perumahan. Kemudian segmen pasar mana yang kita mau tuju? Kalau segmen pasar yang middle up, berarti kita harus cari lokasi di perumahan juga yang middle up. Oke. Kalau segmen pasar kita mau tuju kiloan saja, kemudian mahasiswa, kita cari dekat ke arah kampus. Baik. Terakhir Pak Akbar, untuk membangun bisnis laundry sendiri, biasanya pengusaha yang baru mulai, ini kesandungnya di mana? Biasanya mereka kurang dilengkapi oleh pelatihan. Pelatihan?
Latihan sehingga Latihan teknis atau latihan bisnisnya? Latihan teknis dan bisnis sebenarnya. Jadi mereka banyak melakukan proses atau prosedur yang salah sehingga banyak terjadinya komplain. Kalau pelatihan bisnis tuh biasanya berhubungan dengan mindset, manajemen segala macam. Baik. Dan kita lihat nanti semoga bisnis laundry di Indonesia terus berkembang, Pak Akbar. Ya, terima